Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasili ilal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati makkiyatun wa ayatuha sab'un. Sahabat Nusantara Mengaji dan para pecinta tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita memasuki suratul Fatihah. Suratul Fatihati makkiyatun. Surat Fatihah ini kategorinya adalah makkiyah. Wa ayatuha sab'un, dan ayatnya ada 7. Apa yang disebut makkiyah? Jadi sekilas memang kalau dilihat tulisan atau makkiyah berarti turunnya di Mekah. Jadi ternyata tidak sesimpel itu. Memang di dalam Ulumul Quran itu ada 3 pendapat. Namun pendapat yang paling kuat, ayat atau surat disebut makkiyah itu apabila ia diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun lokasinya tidak di Mekah atau bahkan di Madinah sekalipun. Adapun ayat atau surat yang diturunkan pasca Nabi hijrah itu disebut ayat Madaniyah, meskipun turunnya tidak di Madinah, di Mekah misalnya. Turun di Mekah tapi pasca hijrah tetap disebut Madaniyah. Jadi dengan begitu surat Fatihah ini disebut makkiyah, artinya ia diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tapi ini pendapat yang kuat mayoritas. Ada pendapat-pendapat lain, misalnya mengatakan Fatihah ini surat Madaniyah, artinya diturunkan pasca hijrah. Ada yang mengatakan turun 2 kali. Jadi Al-Fatihah ini turun 2 kali. Turun sebelum hijrah maupun setelah hijrah, ketika di Madinah itu juga turun lagi. Maka ia disebut Masani gitu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada lagi yang mengatakan separuh turun di Mekah atau sebelum hijrah, yang separuh turun di Madinah. Ini malah aneh lagi nih. Tapi pendapat yang paling kuat, yang sahih itu ya kita ikut yang pertama saja, bahwa ini adalah makkiyah. Dalilnya ada 2. Nah, jadi kalau jangan tanya sidik-sidik apa dalilnya, mana dalilnya, ini saya kasih. Pertama, Nabi pernah bersabda, la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca Fatihah. Padahal sholat itu sudah diwajibkan sebelum hijrah. Artinya sudah ada Fatihah dong. Masuk diwajibkan kok tidak ada, belum turun ya, mau gimana cara bacanya. Yang kedua, di dalam surat Al-Hijr ya, Allah
berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim." Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, yang oleh para ulama ditafsiri sebagai suratul Fatihah. Sedangkan Al-Hijr ini, ya, surat Al-Hijr ini disepakati ulama, konsensus ulama mengatakan bahwa ia adalah surat Makkiyah. Berarti ia sudah turun Fatihah itu. Ya. Nah, ini disebut suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini punya banyak nama, ya. Jadi surat Fatihah ini surat yang luar biasa, yang sangat mulia. Maka ia punya banyak nama. Memang tradisi orang Arab itu begitu, kalau sesuatu yang punya banyak nama, yang mulia itu, ya, sesuatu yang mulia itu dikasih banyak nama, kira-kira begitu. Ada yang menghitung sampai 20 nama. Jadi ia disebut suratul Fatihah, juga disebut Ummul Quran, ya, juga disebut suratul Kanz, Al-Kanzu, ada yang nyebut Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, ya. Asy-Syafiyah mananya obat, ya. Ya, bisa mengobati, Asy-Syifa, obat. Ada yang menyebut namanya As-Sab'ul Mathani dan lain sebagainya. Di mana nama-nama ini masing-masing menunjukkan keistimewaan daripada suratul Fatihah ini. Qala wa hiya sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Fatihah ini ayatnya ada 7, ya, 7. Jadi sepakat 7. 7 ini jika basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dihitung sebagai Fatihah, maka wasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhirih. Maka ayat yang ke-7 terhitung mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Namun jika kita tidak menghitung basmalah bagian daripada suratul Fatihah, maka ayat ke-7 terhitung dari kalimat ghairil maghdubi alaihim sampai akhir. Jadi ala kulli hal ulama sepakat, ya, ulama sepakat bahwa basmalah ini, Fatihah ini ayatnya ada 7. Cuman 7 ini ada yang menghitung basmalah sebagai ayat pertama, ada yang menghitung mulai alhamdulillah. Jadi basmalah tidak kategori Fatihah, tidak termasuk daripada Fatihah. Jadi memang terdapat perbedaan ulama, apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Fatihah atau tidak, ya. Jadi perbedaannya itu, apakah basmalah itu bagian atau awal daripada suratul Fatihah dan surat-surat yang lain kecuali Baroah, atau bukan. Nah, menurut para qurra, ya, ulama ahli qiraat Madinah, Basrah dan Syam, juga para ahli fikih, misalnya Al-Auza'i, Imam Malik, ya, itu berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian daripada suratul Fatihah. Nah, salah satu dalil yang dibuat referensi tendensi Imam Malik adalah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan shallaitu khalfa Rasulillahi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman walam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anas bin Malik ini seorang sahabat memberi kesaksian, saya sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, Utsman, bahkan di belakang Ali, ya. Kalau dalam riwayat lain penjelasan bukan Anas, tapi itu saya tidak pernah dengar mereka ini membaca bismillah dalam sholatnya.
Nah, ini pendapat pertama. Begitu. Yang kedua mengatakan bahwa Bismillah ini bagian daripada Fatihah dan dari setiap surat ya, selain surat Al-Baqarah, Al-Baro'ah, mohon maaf, surat Baro'ah, selain surat Baro'ah. Maka ini pendapatnya para qurra atau ulama qiraatnya Makkah, Kufah, ya, para ahli fikih misalnya Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i, ya, mazhab yang banyak diikuti oleh Muslim di Indonesia, di Nusantara ini. Salah satunya, salah satu dalil yang menguatkan pendapat bahwa Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah adalah penjelasan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu bagian daripada 7 itu. Begitu juga dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi itu di tengah-tengah para sahabat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ighfa'atan. Jadi Nabi ini seolah-olah tertidur di tengah-tengah sahabat. Kemudian setelah terbangun, beliau tersenyum. Ya. Jadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba tersenyum. Nah, sahabat ini penasaran. Ma'adhakaka ya Rasulullah. Nopo yang menjadikan jenengan kok tiba-tiba tersenyum, ini apa? Kemudian Rasulullah menceritakan, barusan turun kepadaku surat Al-Quran. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Jadi beliau membacakannya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu bukti bahwa Bismillah ini awal dari setiap surat dalam Al-Quran, termasuk surat Fatihah, kecuali Baro'ah. Tapi alhasil begini, bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan kalamullah qat'an, ya, tidak boleh diragukan lagi. Sehingga dikatakan barang siapa yang mengkufuri basmalah ini sebagai kalamullah, maka dia kufur, mengingkari, ya. Barang siapa mengingkari basmalah ini sebagai kalamullah, kufur hukumnya. Meskipun memang ada perbedaan apakah basmalah ini bagian atau termasuk daripada beberapa surat, bagian daripada surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain atau tidak, itu terdapat perbedaan di antara para ulama. Ya, tidak masalah. Ya, ala kulli hal, bagi mazhab fikih ada yang mengatakan, misalnya Maliki maupun Hanafi, itu tidak perlu membaca basmalah. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, itu basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Bedanya kalau Asy-Syafi'i dibacanya itu jahar, kalau Hambali boleh dibaca atau cara bacanya itu sir, jadi pelan-pelan. Makanya kalau kita lihat rekaman atau ikut sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu sering sekali kita mendengarkan imam itu mengucapkan basmalahnya dengan sir, dengan pelan-pelan. Itu berarti mengikuti pendapat mazhab Hambali. Ya, jadi 7 surat atau 7 ayat di dalam Fatihah ini terdapat perbedaan hitungan mulainya dari mana. Saya kira banyak sekali yang belum dijelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada ngaji berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.